Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai rhinosinusitis pada praktikum farmakoterapi 1. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Adelia, NIM 3, Anissa, NIM 19, Ali, NIM 39, Rizky, NIM 59, Denia, NIM 77, dan Ayunda, NIM 93. Kasusnya ini identitasnya sebagai berikut, yaitu Tuan K. Selanjutnya ada riwayat dan keluhan. Pasien PIGD dengan keluhan demam, nyeri wajah kiri lebih dari kanan pada sinus maksilari dan frontal. Ingus keluar terus-menerus berwarna kuning hijau, kongesti nasal, nyeri kepala, dan tanpa kelelahan. Pasien mengeluhkan gejala sejak 8 hari yang lalu, tetapi 4 hingga 5 hari pertama gejala sempat membaik. Setelah itu, gejala terus memburuk belakangan ini. Pasien mengeluhkan tekanan intens pada wajah ketika harus menunduk untuk mengikat tali sepatu. Keluhan lain, penurunan kemampuan membau dan berkurangnya kemampuan merasa makanan. Terkadang pasien mual, pusing, tremor, palpitasi, dan mengalami gangguan tidur. Untuk riwayatnya 3-4 minggu lalu infeksi sinus diterapi dengan azitromisin membaik, namun beberapa hari setelahnya keluhan yang sekarang muncul. Lalu ada hiperkolesterolemia dan hipertensi. Untuk riwayat obat ada pseudoephedrine loratadine, ibuprofen, simvastatin, dan lisinopril. Riwayat lifestyle, merokok 1-2 kali seminggu, alergi disangkal, diagnosis recurrent rhinosinusitis. Parameternya sebagai berikut, data lab-nya sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya itu ada definisi rhinosinusitis. Secara klinik, rhinosinusitis sendiri adalah keadaan yang terjadi sebagai manifestasi adanya peradangan yang mengenai mukosa rongga hidung dan sinus paranasal dengan terjadinya pembentukan cairan atau adanya kerusakan pada tulang di bawahnya. Etiologi rhinosinusitis, penyebab utama dan terpenting dari rhinosinusitis adalah obstruksi ostium sinus. Berbagai faktor baik lokal maupun sistemik dapat menyebabkan inflamasi atau kondisi yang mengarah pada obstruksi ostium sinus. Berbagai faktor tersebut meliputi infeksi saluran nafas atas, alergi, paparan bahan iritan, kelainan anatomi, defisiensi imun, dan lain-lain. Infeksi bakteri atau virus, alergi, dan berbagai bahan iritan dapat menyebabkan inflamasi mukosa hidung, udem mukosa hidung, dan sinus maksila yang berakibat penyempitan ostium sinus maksila ditemukan pada 80% pasien common cold. Adanya cairan dapat diikuti pertumbuhan bakteri sekunder sehingga timbul gejala peradangan akut. Patofisiologi dari rhinosinusitis. Kegagalan transfer mukus dan menurunnya ventilasi sinus merupakan faktor utama berkembangnya sinusitis. Patofisiologi rhinosinusitis digambarkan sebagai lingkaran tertutup, dimulai dengan inflamasi mukosa hidung, khususnya kompleks osteometal. Secara skematik, patofisiologi rhinosinusitis sebagai berikut. Inflamasi mukosa hidung, pembekakan udem dan eksudasi, obstruksi atau blokade, ostium sinus, kemudian gangguan ventilasi dan drainase, resorpsi oksigen dalam rongga sinus, hipoksia atau oksigen menurun, pH menurun, tekanan negatif, permeabilitas kapiler meningkat, transudasi, peningkatan eksudasi sereus, peningkatan fungsi silia retensi sekresi di sinus atau pertumbuhan kuman. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada faktor resiko rhinositis. Untuk rhinositis sendiri itu faktor utamanya itu umumnya untuk ABRS disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ataupun Moraxella catarrhalis. Untuk faktor terkait ABRS lainnya yaitu ada riwayat alergi rinitis, disfungsi sistem imun, gangguan fungsi silia, dan penyimpitan anatomis atau anatomic narrowing. Selanjutnya untuk metode swab, untuk subjektif sendiri dilihat dari gejala yang dikeluhkan pasien itu mengalami demam nyeri wajah kiri lebih besar daripada kanan pada sinus maksilari dan frontal, ingus keluar terus-menerus berwarna kuning hijau, kongesti nasal, nyeri kepala, dan tampak kelelahan. Pasien mengeluhkan adanya tekanan intens pada wajah ketika harus menunduk. Adanya penurunan kemampuan membau dan berkurangnya kemampuan merasa makanan dan merasa mual, pusing, tremor, palpitasi, dan mengalami gangguan tidur.
Adapun untuk hasil laboratorium objektifnya, untuk kadar leukosit pasien itu di atas normal, neutrofil di atas normal, tekanan darah di atas normal, respiration rate-nya di atas normal, dan suhu tubuh di atas normal. Problem medik yang dialami pasien adalah rhinosinusitis. Untuk asesmen, pasien telah sedang dalam perawatan menggunakan pseudoephedrine loratadine 120 per 5 mg, ibuprofen 240 mg pronenata. Untuk penyakit hiperkolesterolemias menggunakan simvastatin 40 mg, untuk hipertensi menggunakan lisinopril, dan pernah diterapi menggunakan azitromisin akan tapi gagal. Untuk terapi non farmakologinya yaitu menggunakan irigasi salin NaCl dan mengedukasi pasien. Untuk plan terapi, yaitu memilih regimen terapi obat termasuk antibiotik spesifik, dosis, rute, frekuensi, dan durasi, dengan menentukan kelanjutan dan penghentian terapi yang ada. Dan melakukan monitoring efikasi terkait temperatur, pengurangan gejala, dan keamanan. Selain itu, untuk terapi non-farmakologinya juga dilakukan irigasi salin menggunakan HCl dan mengedukasi pasien terkait tujuan pengobatan, terapi obat, untuk menekan kepatuhan terhadap regimen pengobatan. Selanjutnya ada tepat indikasi penyakit. Pasien mengalami gejala kurang dari 4 minggu, kemudian memiliki kriteria ARS atau akut rhinosinusitis, memiliki kriteria ABRS atau akut bakterial rhinosinusitis, terus tidak dilakukan radiologi, diterapi menggunakan azitromisin tetapi terapinya gagal, selanjutnya diterapi menggunakan amoxicillin clavulanat. Berikut adalah algoritmanya seperti yang dijelaskan tadi. Pertama, pasiennya itu mengalami gejala kurang dari 4 minggu. Selanjutnya, dikategorikan ARS, kemudian dikategorikan ABRS, kemudian ada penggunaan antibiotik yaitu azitromisin, tetapi gagal. Next. Selanjutnya, direkomendasikan penggunaan antibiotik amoxicillin clavulanat. Untuk tepat pemilihan obat, penyakitnya yaitu rhinosinusitis bakterial akut, diterapi azitromisin tetapi gagal, selanjutnya diterapi amoxicillin clavulanat. Untuk tepat penilaian pasien, pasien tidak resisten terhadap penisilin, tidak adanya kontraindikasi seperti hipersensitivitas terhadap amoxicillin, asam clavulanat, obat antibakterial beta-laktam lainnya seperti penisilin dan cefalosporin, atau komponen formulasi apapun. Riwayat ikterus kolestatik atau disfungsi hati dengan terapi amoxicillin atau kalium clavulanat, kontraindikasi tambahan seperti gangguan ginjal berat, dan pasien hemodialisis. Kemudian adanya penambahan clavulanat dikarenakan pasien merupakan perokok, adanya kegagalan penggunaan antibiotik yaitu azitromisin, dan ada riwayat penggunaan antibiotik 1 bulan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada tepat dosis, secara interval, dan lama pemberian. Sediaan amoxicillin clavulanat yang digunakan merupakan sediaan oral. Dosis yang diberikan sebanyak 2 gram 2 kali sehari selama 7 hari. Dipilih dosis tinggi karena pasien mengalami infeksi yang parah, yaitu demam lebih dari 39 derajat Celcius dan pemakaian antibiotik dalam sebulan. Kemudian jumlah obat yang dikonsumsi ada sebanyak 14 buah, dipakai bentuk dosis 1 gram sekali pemakaian, mengonsumsi 2 tablet. Obat diberikan bersamaan dengan makanan untuk meningkatkan penyerapan dan mengurangi sakit perut. Kemudian ada waspada efek samping obat. Ada beberapa efek samping obat yang terjadi, yaitu efek pada GI yang merugikan. Contohnya, diare, mual, muntah, dan reaksi hipersensitivitas seperti ruam dan urtikaria. Kemudian ada efek samping lain, yaitu yang dapat terjadi ada infeksi Clostridioides difficile, diare, hipersensitivitas urtikaria, angioedema, dan anafilaksis. Kemudian ada juga drug-induced liver atau cholestatic hepatitis atau juga cedera hati akibat obat. Meskipun jarang berakibat fatal, drug-induced liver ini telah banyak terjadi, dan presentasi yang paling serius adalah hepatitis kolestatik. Kemudian, KIE kepada dokter yang merawat pasien. Pertama, menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium, tes untuk diare terkait Clostridioides difficile jika pasien mengalami diare, dan monitoring lain yang telah dilakukan perawat dan praktisi untuk menawarkan pilihan obat yang tersedia. Selanjutnya, KIE pada perawat dan praktisi yang merawat pasien. Periksa laboratorium yang dipesan dan melaporkan jika ada kelainan.
Pantau pasien dengan cermat untuk tanda dan gejala hipersensitivitas seperti sesak nafas, dyspnea, nyeri dada, keluhan kesulitan menelan atau tenggorokan sesak, atau perubahan tanda vital. Pantau diare berat atau berdarah, dan kirim spesimen ke laboratorium untuk diare terkait Clostridioides difficile. Edukasi pasien tentang kemungkinan diare yang tinggi, mendidik pasien tentang pemberian yang tepat, yaitu dosis secara merata sepanjang waktu, dan waktu pemberian obat sehubungan dengan makanan. Selanjutnya, KI kepada pasien dan keluarga pasien. Obat Augmentin diminum 2 kali sehari setiap 12 jam, 1 kali pemakaian 2 tablet selama 7 hari. Manfaat obatnya yaitu antibiotik. Hal yang harus diperhatikan yaitu penggunaan antibiotik harus habis meskipun simptom dan gejala telah reda. Kemudian irigasi nasal natrium klorida, aturan pakainya 1 kali sehari, sebaiknya ketika malam hari. Kemudian diberikan pengarahan cara melakukan irigasi nasal. Manfaat obatnya yaitu untuk membersihkan lendir dalam hidung, peningkatan aktivitas silia, dan untuk peningkatan kelembapan mukosa. Hal yang harus diperhatikan yaitu dipastikan pasien melakukan irigasi nasal dengan benar, yaitu cairan masuk melalui salah satu lubang hidung dan membiarkannya keluar melalui lubang hidung yang satunya. Kemudian monitoring. Pantau pasien jika simptom dan gejala makin parah dalam waktu 48-72 jam. Kaji pasien pada awal dan selama terapi untuk infeksi dengan terapi jangka panjang. Pantau fungsi ginjal, hati, dan hematologi secara berkala. Pada pasien gangguan hati, pantau tes fungsi hati secara berkala. Memantau tanda-tanda anafilaksis selama dosis pertama. Tes untuk diare terkait Clostridioides difficile jika pasien mengalami diare. Baik, kesimpulannya, rhinosinusitis adalah suatu kondisi peradangan yang melibatkan hidung dan sinus paranasal. Penyebab utama dan terpenting adalah obstruksi ostium sinus. Berbagai faktor, baik lokal maupun sistemik, dapat menyebabkan inflamasi atau kondisi yang mengarah pada obstruksi ostium sinus. Rhinosinusitis ini pasiennya diterapi menggunakan Augmentin yang merupakan obat dengan kandungan amoksisilin dan clavulanat dengan dosis 2 gram 2 kali sehari selama 7 hari. Tidak ditemukan kontraindikasi dalam penata laksanaan terapi tersebut. Monitoring terapi pada pengobatan rhinosinusitis berupa perbaikan simptom dan gejala pasien dipantau jika simptom dan gejalanya makin parah dalam waktu 48 hingga 72 jam. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.